Saat berusia 8 tahun, Carl Fredricksen menonton film dokumenter idolanya yaitu Charles Mans, seorang penjelajah yang berhasil sampai di Paradise Falls, tanah yang hilang di Amerika Selatan. Dengan menggunakan balon sibling bersama anjing-anjing kesayangannya, Charles pulang dengan membawa kerangka burung monster dari Paradise Falls. Tapi para ilmuwan menuduhnya berbohong. Charles lalu dicopot dari keanggotaan penjelajahnya dan dia pun berjanji akan kembali ke tanah yang hilang dan tidak akan pulang sampai dia bisa menemukan burung monster tersebut hidup-hidup. Pada suatu hari, Fredricksen berteman dengan seorang gadis yang sama-sama mengidolakan Charles. Gadis itu bernama Ellie. Singkat cerita, mereka berdua membentuk grup penjelajah yang hanya beranggotakan mereka berdua. Ellie pun memberikan rencana kepada Fredricksen. Pada malam hari, Ellie mendatangi kamar Fredricksen. Ellie menunjukkan sebuah buku yang berisi sebuah foto dan bermimpi bisa pergi dan tinggal di Paradise Falls. Lucunya, si Ellie malah maksa Fredricksen berjanji untuk bawa Ellie ke Paradise Falls, dan Fredricksen pun kebingungan. Fredricksen pun menjalani hari-harinya sendiri di rumah itu. Saat itu, hanya tersisa rumah Fredricksen dan ia bersikukuh mempertahankan rumah tersebut saat lingkungan sekitarnya sudah dibangun gedung-gedung tinggi. Suatu hari, datanglah seorang anak kecil bernama Russell dari grup penjelajah hutan yang memiliki tugas terakhir untuk membantu orang tua. Namun, Fredricksen menolaknya dengan berbohong. Russell yang polos pun percaya dengan ucapan Fredricksen. Suatu hari, Fredricksen melukai seorang pekerja karena tidak sengaja menyenggol kotak surat miliknya. Fredricksen pun dianggap meresahkan oleh publik, maka daripada itu, Fredricksen pun akan dimasukkan ke panti jompo dan rumahnya akan digusur. Fredricksen pun pasrah akan keputusan yang diberikan oleh pihak berwajib. Namun setelah itu, Fredricksen sempat menemukan buku petualangan milik Ellie dan dia pun kembali berjanji akan menepati janjinya. Saat tim panti jompo datang menjemput, tiba-tiba ribuan balon membawa terbang rumah itu, dan akhirnya rumahnya pun terbang terangkat oleh balon-balon tersebut. Namun tiba-tiba saat di perjalanan ada yang menggedor-gedor pintu. Saat Fredricksen membuka pintu, ternyata itu adalah Russell yang tetap berusaha ingin menjalankan tugas terakhirnya untuk membantu Fredricksen. Si Fredricksen pun kaget tuh, namun akhirnya Russell pun dibolehkan masuk. Saat di perjalanan, sayangnya mereka bertemu dengan badai dan petir. Rumahnya pun terombang-ambing hingga akhirnya tiba-tiba sampai di Amerika Selatan. Saat Fredricksen menurunkan rumahnya, malah ada angin kencang yang mengharuskan Fredricksen menahan rumahnya agar tidak masuk ke dalam jurang. Lalu karena tertiup oleh angin, akhirnya rumah tersebut mendarat tepat di seberang Paradise Falls. Fredricksen pun bingung gimana ya caranya nyebrang ke sana. Fredricksen lalu nyuruh Russell untuk naik ke rumah biar bisa nyebrang ke sana dengan terbang pakai rumah. Tapi Russell nggak bisa naik karena kegendutan. Namun sayangnya rumah Fredricksen pun terlepas lalu semakin turun dan akhirnya hilang dari pandangan. Mereka pun menerbangkan pesawat Charles untuk kembali pulang. Saat pulang, Fredricksen hadir pada acara pelantikan Russell dan Fredricksen pun memasangkan lencana karena telah berhasil membantu orang tua. Dia pun memberikan lencana milik Ellie yang pernah diberikan kepada Fredricksen ketika mereka membentuk grup penjelajah. Di akhir film, ternyata rumah Fredricksen dan Ellie sudah berada tepat di Paradise Falls, tempat yang diinginkan oleh Ellie. Dan cerita di film ini pun tamat.